Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali seri perkuliahan Matematika Teknik 2. Kali ini masih akan melanjutkan mengenai pembahasan terkait optimasi numerik untuk pokok bahasan optimasi multivariabel. Ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah mengenai konsep dasar dari optimasi multivariabel, kemudian akan dijelaskan mengenai metode-metode yang digunakan untuk mencari nilai optimum dari suatu kasus dengan lebih dari satu variabel. Ada dua metode yang dijelaskan. Yang pertama adalah direct methods, yaitu metode random search, dan yang kedua adalah metode gradient untuk step escape. Optimasi multivariabel adalah teknik untuk menemukan nilai minimum atau maksimum dari sebuah fungsi yang terdiri dari lebih dari satu variabel atau terdiri atas beberapa variabel. Sekarang kita akan kerucutkan pada kasus maksimum untuk dua variabel. Jika kita gambarkan, misalkan ini adalah nilai maksimum yang digambarkan dalam bentuk sebuah kurva pada nilai tertentu yang dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nilai maksimumnya tentu saja berada di titik puncak dari kurva ini. Penggambarannya bisa kita gambarkan dalam bentuk dua dimensi, maka nilai maksimum yang dipengaruhi oleh variabel X dan Y adalah di titik yang digambarkan sebagai titik ini, ya. Jadi, di sini kita akan menyelesaikan atau mencari nilai optimum dari dua buah variabel menggunakan metode langsung dan gradient. Metode langsung yang pertama akan kita bahas adalah metode random search. Metode ini dilakukan secara iteratif untuk mencari nilai optimum dari suatu fungsi berdasarkan nilai-nilai yang dipilih secara acak atau random dari sebuah atau dari beberapa variabel bebasnya. Misal, kita kerucutkan ya ke optimasi multivariabel untuk dua variabel. Katakanlah kita akan mengoptimasi sebuah fungsi yang dipengaruhi oleh variabel X dan Y. Maka formula iteratif pengulangan yang dilakukan untuk mencari nilai maksimum dilakukan pada masing-masing variabel bebasnya. Yang pertama, pada variabel bebas X digunakan formulanya seperti ini, yaitu nilai X yang akan kita cari atau yang ditenggarai sebagai nilai maksimumnya merupakan nilai X lower atau X batas bawah ditambah nilai selisih dari nilai X pada batas atas dikurangi batas bawah dikalikan dengan sebuah bilangan random atau acak. Hal yang sama dilakukan untuk variabel bebas lainnya, yaitu Y, yaitu nilai Y pada batas bawah ditambah dengan hasil perkalian dari nilai random yang kita tentukan dengan selisih dari nilai Y pada batas atas dan batas bawah. Kedua nilai random ini dipilih secara acak. Nilai random itu kita bisa memilihnya pada rentang berapa? Pada rentang 0 sampai dengan 1. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Lakukan iterasi untuk mendapatkan pasangan nilai X dan Y sehingga diperoleh harga maksimum atau harga terbesar
dasar dari fungsi f(x, y) ini. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dalam contoh. Misalkan kita harus menentukan nilai maksimum dari fungsi berikut, yaitu y min x min 2x kuadrat min 2xy min y kuadrat, di mana fungsi ini kita lihat ya, dipengaruhi oleh dua buah variabel, yaitu x dan y. Dengan daerah yang dibatasi oleh fungsi ini, untuk x-nya dari min 2 sampai 2, dan y-nya dari 1 sampai dengan 3. Oke, karena fungsi ini terdiri dari lebih dari satu variabel, maka bisa kita gunakan metode random search untuk mencari nilai optimum dari sebuah fungsi yang multivariabel. Pertama, kita tentukan dulu nilai batas bawah dan batas atas dari masing-masing variabel. Kita gunakan ini ya, dari initial condition yang ada. X lower-nya min 2, X upper-nya 2, kemudian Y lower-nya 1, Y upper-nya 3. Langkah kedua adalah menentukan formula iteratif dari kedua variabel bebas ini ya. Yang X, kita gunakan formula ini, datanya dari yang pertama kita inventaris, kita substitusikan, maka formula dari variabel bebas X adalah minus 2 ditambah 4R. Hal yang sama dilakukan untuk variabel Y, maka formulanya diperoleh ini, 1 ditambah 2R. Langkah selanjutnya, yang ketiga, Anda mensubstitusikan nilai random untuk mendapatkan nilai X dan Y ini. Nah, nilai randomnya kan mulai dari 0 sampai dengan 1. Kita misalkan saja yang paling rendah ya, nilai 0. Kita substitusikan ke formula iteratif di variabel bebas X, diperoleh minus 2. Betul ya, bersesuaian ya. Dan nilai Y-nya adalah ini. Jadi, kita bisa menebak nih, kalau nilai randomnya 1, pasti nilai X maksimumnya ya pasti ini 2, ya kan? Dan yang Y-nya adalah 3. Bisa Anda hitung. Nah, nilai X dan Y dengan mengincludekan sebuah nilai R, bilangan random tertentu inilah, kita akan mendapatkan nilai pasangan X dan Y yang baru. Nilai X dan Y yang baru itu kita gunakan untuk menentukan berapa sih nilai dari fungsi ini. Caranya, nilai X yang kita gunakan kita pilih nilai randomnya 0, kan X-nya minus 2, Y-nya 1. Kita substitusikan ke persamaan ini, diperoleh nilai minus 2. Langkah selanjutnya adalah kita harus mensubstitusikan, menebak secara acak nilai random di antara 0 sampai 1 sampai ditemukan nilai f(x,y)-nya ini nilai paling besar atau maksimum. Caranya bagaimana? Kita gunakan pertama kali adalah menentukan R untuk mendapatkan nilai pasangan X dan Y ini. Bisa kita lakukan secara manual atau bisa menggunakan software. Di sini Ibu menggunakan aplikasi Excel. Ibu akan memasukkan nilai randomnya secara berulang dengan kelipatan 0,01. Jadi iterasi pertama nilai randomnya 0, iterasi kedua 0,01, iterasi ketiga 0,02. Oke, lakukan terus, kemudian nilai X-nya masukkan ke dalam formula ini, minus 2 tambah 4R, diperoleh nilai yang ini ya, di kolom yang ketiga ini, kolom X ini. Dan nilai Y pada kolom Y ini diperoleh dengan menggunakan persamaan 1 ditambah 2R. Kemudian di kolom terakhir, kolom f(x,y) adalah nilai-nilai
dari X dan Y juga R yang bersesuaian dengan R, maksudnya nilai X dan Y yang bersesuaian dengan nilai random yang kita gunakan, kita substitusikan ke persamaan Fxy ini. Maka diperoleh nilai-nilai yang ada di kolom terakhir ini. Kemudian kita lihat nilainya, nilai maksimum itu tentu saja ya, nilai terbesar pasti ada satu nilai. Tinggal kita lihat di sini, nilainya Anda lihat dari -2, terus meningkat ya nilainya, cari terus sampai nilai yang paling maksimum. Kemudian kita lihat di sini, di nilai 1,25, setelah itu nilainya turun kembali. Jadi kalau dalam kurva, setelah sampai puncak ya pasti dia akan kembali lagi ke awal kan. Nah, perlahan kembali lagi Anda lihat. Nah, maka di titik inilah nilai maksimumnya didapatkan, yaitu pada pasangan koordinat variabel X-nya -1 dan Y-nya 1,5, diperoleh nilai maksimumnya atau nilai terbesar dari fungsi Fxy-nya adalah 1,25. Ini adalah proses menebak ya. Menebaknya kita bisa gunakan software ya. Oke, berarti untuk mendapatkan nilai maksimum, dengan kita memilih acak nilai R-nya 0,25, seperti ini kita dengan interval 0,01, kita harus melakukan setidaknya 26 kali proses iterasi atau pengulangan. Atau dalam hal ini, 26 kali menebak nilai random search. Bisa juga kita mau menebaknya biar nggak terlalu banyak, iterasinya kita boleh tebak lagi, kita tentukan nilai randomnya, misalnya kelipatan 0,05. Lihat seperti ini. Kita lihat nilai maksimum dari Fxy, nilai 1,25 sudah tercapai di iterasi ke-6. Dengan nilai pasangan dari X dan Y-nya sama ya, -1 dan 1,25. Jadi, ya namanya metode random search ya. Secara acak, kita memilih nilai R, biar didapatkan nilai maksimum. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai maksimumnya diperoleh di titik X -1 dan Y-nya 1,5 dengan nilai maksimum dari fungsi Fxy-nya 1,25. Nah, Anda bisa melihat ketika kita menggunakan metode langsung ini, yaitu metode random search, akan sangat tidak efektif ya dikala fungsinya itu sebuah fungsi yang complicated, ya kan, yang tidak sederhana atau rumit. Maka dipropos metode yang lebih efektif dan efisien, yaitu metode gradien. Metode gradien sebetulnya menggunakan konsep diferensial yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Dan nilai optimumnya diperoleh dengan cara mengubah fungsi multivariabelnya menjadi sebuah fungsi dengan variabel tunggal. Dengan cara, bagaimana caranya merubah dari fungsi yang multivariabel hanya tinggal menjadi fungsi variabel tunggal, kita gunakan konsep gradien vektor. Metode gradien ini tentu saja ada dua yang digunakan. Yang pertama adalah stepped scan untuk mencari nilai maksimum, sedangkan untuk mencari nilai minimum kita gunakan yang namanya metode stepped scan. Kita lihat untuk mencari nilai maksimum, metode stepped scan. Nilai maksimum dari fungsi Fxy, misalnya kita sudah ketahui dari sebuah fungsi itu nilai initial condition-nya, nilai awalnya, yaitu nilai X0 dan Y0-nya. Maka kita lihat sebuah fungsi yang dipengaruhi oleh variabel X dan Y. Kita bisa menentukan, oh titik
Yang kita ketahui titik awalnya adalah pasangan dari variabel X dan Y ini katakanlah di awal adalah X0 dan Y0. Oke, ini adalah langkah pertama. Nah, apa yang harus dilakukan kan mencari atau merubah dari dua buah variabel menjadi satu variabel. Dari variabel X dan Y di sini dirubah menjadi satu variabel, yaitu variabel H. Oke, caranya gimana? Fungsinya dirubah ke dalam variabel H, kemudian dilakukan proses iterasi sehingga diperoleh nilai H yang mempunyai nilai paling maksimum atau hingga diperoleh nilai optimum. Maka dilakukan proses iterasi dari mencari nilai H. Caranya adalah yang pertama, Anda lakukan diferensiasi parsial dari masing-masing variabelnya. Kalau ada dua buah variabel, yang pertama kita diferensialkan yang pertama ke variabel X, kemudian ke variabel Y. Langkah kedua adalah menentukan gradien vektornya dengan menggunakan formula ini. Gradien vektor dari sebuah fungsi f diperoleh dengan cara menjumlahkan masing-masing hasil diferensial parsial di setiap variabelnya yang bersesuaikan dengan vektornya. Gradien vektor ya, pasti ada arahnya ini ya, diwakili dengan IJ. Jika tiga variabel, ya misalnya ada variabel Z, tambahkan gradien vektornya menjadi ditambah do F per do Z kali dengan, katakanlah, arah vektornya adalah K. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan nilai X dan Y yang bersesuaian dengan gradien vektor. Caranya Anda masukkan ke persamaan ini untuk X dan Y-nya. Langkah keempat, kita harus menentukan nilai Fxy-nya yang bersesuaian dengan nilai gradien vektor dari yang nomor 3 ini. Oke, peroleh ini. Nah, inilah setelah kita mendapatkan nilai Fxy inilah, maka kan sudah menjadi satu buah fungsi H saja dari fungsi ini. Maka katakanlah fungsi yang baru itu disebut sebagai GH. Nah, langkah terakhir adalah sama seperti Anda menyelesaikan di cara yang sudah kita gunakan sebelumnya, mencari nilai maksimum di titik tertentu dari sebuah fungsi, kita bisa gunakan ketentuan diferensial, yaitu nilai maksimum diperoleh jika turunan pertama dari sebuah fungsi ini bernilai 0. Katakanlah berarti kalau fungsinya GH, turunan pertama dari fungsi GH atau G aksen H ini nilainya 0. Nah, yang memberikan nilai 0 ini didapat ketika ada pada nilai H tertentu, H star ini. Inilah nilai H di mana dia menghasilkan nilai maksimum. Jika belum diperoleh nilai maksimumnya, Anda bisa lakukan iterasi kedua dengan cara menentukan kembali nilai X dan Y yang baru lagi menggunakan ketentuan ini. Gunakan H-nya ya H yang sudah kita dapatkan di iterasi pertama. Lakukan untuk yang variabel lainnya. Ulangi langkah 1 dan 6 ini hingga menuju satu nilai tertentu atau nilai konvergen. Kita lihat contohnya, kita akan mencari nilai maksimum dari fungsi ini, 2xy tambah 2x minus x kuadrat minus 2y kuadrat dengan nilai awal x-nya minus 1 dan y-nya 1. Kita jawab, pertama, lakukan diferensial parsial di masing-masing variabel untuk fungsi ini. Oke, kita turunkan mudah saja ya, karena ini fungsi polinomial sederhana. Kemudian substitusikan nilai XY awalnya, minus 1 dan 1, maka diperoleh nilai 6. Lakukan untuk variabel yang lainnya, yaitu variabel Y.
Setelah itu, tentukan gradien vektornya. Gradien vektor berarti kan turunan ini di masing-masing variabel kalikan dengan arahnya ya. Diturunkan terhadap X nilainya 6, berarti arahnya di Y. Tambahkan dengan turunan di variabel Y, nilainya minus 6. Minus 6 dengan arah vektornya Y. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai X dan Y yang bersesuaian dengan gradien vektor menggunakan formula ini. Kita masukkan nilai turunannya ini ya, 6. Begitu pula untuk yang nilai titik Y. Langkah selanjutnya, kita menentukan nilai fungsinya yang bersesuaian dengan gradien vektor menggunakan nilai X dan Y yang ini, yang sudah disesuaikan dengan gradien vektor. Oke, berarti ini ya formulanya. Ini X-nya menjadi minus 1 tambah 6H, dan Y-nya 1 minus 6H. Oke, kita substitusikan ke dalam fungsinya. Oke, substitusikan seperti ini, selesaikan, sederhanakan, diperoleh persamaan ini. Kita sudah mendapatkan persamaan ini, yang baru ini, sebagai hanya dipengaruhi oleh satu variabel atau variabel H. Maka bisa kita sebut persamaan yang sudah paling sederhana ini dengan GH, hanya dipengaruhi oleh satu variabel H. Setelah itu, tentukan nilai maksimumnya dari fungsi GH ini. Gunakan aturan turunan pertama di titik H yang kita prediksi sebagai nilai maksimumnya sama dengan 0. Oke, seperti ini ya. Maka H-nya adalah 0,2. Nilai maksimum diperoleh ketika H-nya ada di titik 0,2. Kita lakukan iterasi kedua menggunakan nilai X, Y yang sudah kita dapatkan di sebelumnya ya, di slide yang ini. Nih, X, Y yang ini. Yaitu, ini ya, X-nya ini kita masukkan H-nya 0,2. Oke, diperoleh. Jadi X yang barunya adalah 0,2 dan Y-nya minus 0,2. Ya, kalau yang tadi kan X0, Y0-nya seperti yang diketahui di soal sekarang sudah didapatkan yang ini. Oke, sekarang kita lakukan, ulangi langkahnya dari langkah 1 sampai 6 itu, sehingga diperoleh nilai maksimumnya. Oke, langkah pertama ini, ya kan, kita turunkan di masing-masing variabel. Langkah kedua, tentukan gradien vektornya. Langkah ketiga, oke, masukkan ke dalam formula X dan Y ini, yang disesuaikan dengan gradien vektornya. Langkah keempat adalah kita substitusikan nilai X dan Y ini ke dalam fungsi yang dicari, sehingga akan didapatkan fungsi dengan satu variabel yang kita sebutkan sebagai fungsi yang barunya itu adalah GH. Langkah kelima, turunkan satu kali, ya kan, sama dengan turunan hasil turunan pertamanya sama dengan 0. Diperoleh ketika H-nya adalah sama dengan 1. Langkah ke-6, Anda substitusikan kembali nilai H yang sudah diperoleh ini, yaitu 1 ini, ke dalam formula untuk mendapatkan nilai X dan Y yang baru. Nilai X, Y dan yang barunya yaitu 1,4 dan 1. Jika kita gambarkan, proses yang sudah kita lakukan adalah kan, pertama, nilai awal yang ditentukannya di sini adalah X0, Y0-nya ya. Tadi X0, Y0-nya yang diketahui itu adalah ini, minus 1, X-nya minus 1, Y-nya 1. X-nya minus 1, ya, di sini, dan Y-nya minus 1.
Lakukan iterasi pertama, diperoleh X dan Y yang baru, ya kan? Yang ini, 0,2, X-nya, ini ya, sumbu X di sini, dan Y-nya yang minus 0,2. Langkah iterasi ketiga, Anda lihat, kita peroleh X-nya di 1,4, sini 1,4, dan Y-nya di 1. Lakukan iterasi terus-menerus sehingga diperoleh nilai maksimum yang kita tuju. Oke. Dari hasil perhitungan secara berulang, lakukan iterasi, diperoleh nilai maksimumnya itu di X sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Silahkan Anda kerjakan sampai ke diperoleh nilai X dan Y-nya ini 2 dan 1. Lakukan langkah ini sebagai latihan. Oke, minggu depan kita akan lanjutkan tentang konsep graf. Terima kasih Anda sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.